Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita melimpah senantiasa di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas firman dengan tema mengikat setia. Bapak Ibu, seringkali kelengkapan dalam tubuh ini, ya, panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, itu menjadi pembatas untuk kita bisa percaya terhadap setiap janji Tuhan, gitu ya. Terlebih pada saat ini informasi dari manapun juga itu mudah sekali kita akses. Ya. Kalau zaman dulu barangkali mencari informasi tentang situasi kondisi di berbagai tempat itu susah, tapi sekarang ini semua sudah di tangan kita. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara mengenai kata setia itu. Di Matius 12 ayat 38 sampai 39. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 38, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Ayat 39, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat tadi, ahli Taurat dan orang Farisi itu mewakili satu golongan yang terdidik pada saat itu, ya. Bukan orang awam di antara orang Israel, tetapi mereka memahami isi hukum Taurat, juga janji-janji Tuhan. Ya. Melihat Yesus, itu sebenarnya dia pasti sudah tahu bahwa dari apa yang dilakukan, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan, bagaimana pengajaran yang disampaikan, itu mereka ragu-ragu bahwa dari sisi yang dia lihat, dia dengar, dia alami mengenai orang ini, itulah Mesias sebagai jawaban. Tetapi dari hal yang lain, mereka meragukan. Ya. Bahkan kalau saya renungkan untuk diri saya sendiri, ya, ketika saya misalnya berada pada kondisi pada waktu itu, apakah saya juga orang yang mengikut Tuhan Yesus, gitu kan? Dia bukan berasal dari satu golongan yang mapan, yang disampaikan itu merupakan sesuatu yang atau jarang, bahkan tidak pernah dilakukan oleh hukum-hukum Taurat, sementara orang Yahudi sendiri itu orang golongan masyarakat yang sangat berpegang pada hukum Taurat. Nah, kemudian agar mereka menghilangkan keraguan, mereka datang kepada Tuhan, katanya mereka minta untuk bukti, ya, sehingga dia bisa, kalau dia Mesias pasti dia bisa memberikan satu bukti sehingga saya menjadi percaya, gitu. Tetapi ternyata Tuhan jawab, ya, Tuhan tidak memberikan satu bukti yang meyakinkan mereka pada akhirnya agar percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Tetapi Tuhan malah menjawab mereka sudah mengetahui angkatan yang jahat, katanya. Mereka adalah angkatan yang jahat. Apa artinya? Bahwa mereka sebenarnya sudah mengetahui dari apa yang tertulis dalam hukum Taurat tentang Yesus sebagai Mesias, tetapi mereka ragu-ragu atau tidak percaya. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang ragu-ragu dan tidak percaya itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Padahal seringkali dalam perjalanan
rohani kita sering meminta tanda, ya, untuk meyakinkan kita lebih lagi mempercayai Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan engkau angkatan yang jahat, katanya. Ya, jadi barangkali kalau dalam strategi misi kita, ketika orang melihat tanda dan percaya kepada Yesus akan dilakukan, tetapi Tuhan sendiri berhadapan, kalau dia memberikan tanda, barangkali ahli Taurat dan orang Farisi itu percaya, tetapi dia menyatakan angkatan yang jahat. Atau bahkan kalau kita berpikir lebih jauh, ya, keraguan-raguan kita akan apa yang akan kita alami, apa yang akan kita terjadi, apa yang akan terjadi masa depan kita, itu bisa dibilang menunjukkan satu fakta bahwa kita ragu-ragu, dan bisa jadi Tuhan katakan kita orang yang jahat. Kemudian yang kedua, tidak setia. Ya, tidak setia di sini melihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu mendasari sesuatu berdasarkan tanda-tanda fisik saja. Nah, jadi ukuran iman di dalam Tuhan, kalau seseorang percaya itu karena melihat tanda fisik, itu disebut sebagai tidak setia. Ya. Nah, kita melihat bahwa kesetiaan itu sebenarnya ujiannya adalah terhadap waktu dan pasang surutnya keadaan. Terhadap waktu, apakah kesetiaan itu atau kesetiaan kita berubah semakin lama mengikut Tuhan. Ya. Dulu barangkali kita melakukan hal-hal yang luar biasa sebagai ekspresi kita mengasihi Tuhan. Tetapi sekarang kita tidak lakukan, atau bahkan kita melakukan yang lebih lagi. Itu sebenarnya apakah kita tetap setia kepada Tuhan, merujuk pada ukuran waktu, atau kita mulai melakukan ketidaksetiaan. Kemudian oleh pasang surutnya keadaan, apakah kesetiaan kita tetap stabil pada saat kita menerima kondisi yang baik maupun yang buruk. Ya. Tentu pada saat ini karena panca indera kita dibuka oleh banyaknya informasi, ya, ketika hati kita didasarkan pada penilaian-penilaian seperti itu, kita melihat kondisi sekarang itu tidak ada yang stabil. Itu membuat kita khawatir, membuat kita meragukan janji Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi hati yang stabil, tetap percaya, tetap melakukan yang seharusnya kita lakukan sebagai bukti percaya kita kepada Tuhan, tetap melakukan pekerjaan Tuhan, itu menunjukkan satu kesetiaan kita kepada Dia. Apakah kita tetap melakukan firman ketika situasinya seperti itu saja, ya, biasa saja, tidak berubah, bahkan bisa dibilang kondisi yang stagnan itu menjemukan, tetapi di saat seperti itu, apakah kita tetap melakukan firman? Apakah kita menjadi marah, protes, ngambek ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan? Tentu kita berjalan bersama Tuhan, ada satu kepastian dari firman-Nya, dari pernyataan roh yang ada di dalam kita, yang mendorong kita untuk semakin kita percaya pada firman Tuhan, dan kita semakin tidak terpengaruh oleh situasi yang ada. Sebagai penutup, di Amsal 20 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, ya, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi orang yang setia, dia memiliki satu karakter yang permanen, karakter Kristus yang tinggal tetap, bahkan terus mengembangkan dirinya dalam hal-hal yang disenangi oleh Allah. Dia bukan merupakan satu sifat yang hadir, mampir, kemudian pergi, tetapi menunjukkan satu komitmen, dedikasi
yang terus hadir dalam hidupnya sampai pada saatnya kita diberhadapkan dengan Tuhan yang kita sembah. Terpujilah namanya, mari kita mengawali pagi ini untuk mempersiapkan diri kita